Halo teman-teman, kami dari 10.2 kelompok 2. Kami akan menjelaskan mengenai barisan dan deret aritmatika, lalu barisan dan deret geometri, serta geometri tahap ketiga. Sebelumnya perkenalkan nama saya Meng. Nama saya Sharon. Saya Flip. Selamat menonton. Tugas video matematika mengaplikasikan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Jadi saya akan menjelaskan soal nomor 1. Seorang karyawan menerima gaji awal sebesar 3 juta per bulan. Setiap bulan gajinya naik sebesar 300.000. Hitunglah total pendapatan yang diterima selama 5 bulan. Maka di sini kita ketahui bahwa A-nya adalah 3 juta, B-nya 300.000, dan N-nya 5 bulan. Lalu kita akan menggunakan rumus ini. N kedua dalam kurung 2A plus N-1 dikali B. Maka S5 sama dengan N, yaitu 5 per 2 ditambahkan dengan 2 dikali A yang 3 juta. Jadi hasilnya 6 juta. Lalu ditambah 1,2 juta dari N-1 dikali B. Lalu kita akan mengalikan yang bawah dengan 7,2 juta. Diketahui hasilnya 3.600.000. Maka 5 dikali 3.600.000 hasilnya adalah 18 juta. Jadi ini adalah soal sebuah penduduk desa bertambah sebanyak 120 orang setiap tahun. Jika pada tahun 2020 jumlah penduduk adalah 2.400 orang, bahwa jumlah penduduk tahun 2026. Maka kita akan menjawab. Ini kita mengetahui A-nya 2.400, B-nya 120, dan N-nya 7 tahun. Maka U-nya sama dengan 7, A-nya 2.400 ditambah dengan 7 min 1. Tutup kurung kali 120. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ini hasilnya 6. Maka 6 kita kalikan dengan 120, hasilnya adalah 720. Nah, kita akan menambahkan 2.400 ditambah 720. Hasilnya adalah 3.120. Saya akan menjelaskan nomor 3 dengan soal fungsi bisnis dalam 10 baris. Baris pertama fungsi 5 fungsi, baris kedua 8 fungsi, dan seterusnya. Berdapat 3 fungsi setiap baris. Berapa total fungsi? Nah, diketahui A-nya adalah 5 fungsi, lalu B-nya adalah 3 fungsi, dan N-nya adalah 10. Kita akan menggunakan rumus ini. Jadi N-nya kan 10. Nah, berdasarkan rumusnya, maka kita per 2, lalu kita masukkan 2-nya dikali dengan A-nya yaitu 5, lalu kita masukkan 10 dikurangi 1, lalu kita kalikan dengan B yaitu 3. Selanjutnya kita akan menambahkan jumlahnya. Jadi 10 per 2 dalam kurung 10 plus 9 dikali 3. Jadi kita sederhanakan 10 per 2-nya menjadi 5, dan kita tambahkan ininya 9 dikali 3 adalah 185. Lalu kita mendapatkan hasilnya 5 dikali 3.000. Jadi sekarang kita akan membahas soal 2.1. Populasi awal kota yaitu terdapat 50.000 orang dan bertambah 5% tiap tahun. Hitunglah jumlah penduduk setelah 4 tahun. Nah, untuk menentukannya bilangan awal yang berarti 50.000 orang. Lalu R-nya kenapa 1,25? Karena 50.000 itu anggapannya 100%. Karena tiap tahun nambah 5%. Jadi 100 ditambah 5 menjadi 105%, lalu kita ubah menjadi 1,05. Lalu untuk jumlah penduduk setelah 4 tahun, setelah 4 tahun menjadi N sama dengan 4. Nah, maka kita akan menggunakan rumus UN sama dengan A kali N pangkat N min 1. Kita masukkan angka-angkanya dulu. U4 50.000 dikali
sekian. Nah, sekarang kita akan membahas soal 2.2 dengan soal investasi awal yaitu 10 juta rupiah bertambah 10% setiap tahun. Jadi kita harus tentukan berapa total nilai investasi setelah 5 tahun. Nah, untuk suku pertama itu 10 juta. Lalu R-nya kenapa 1,110? Karena 10%. Anggapannya 10 juta itu sama dengan 100%. Karena tiap tahun menambah 10%, berarti menjadi 110 yang kita ubah menjadi 1,10. Lalu untuk sukunya, untuk total nilai investasi 5 tahun, berarti total sukunya ada. Nah, kita akan menggunakan rumus yang sama seperti di 2.1 sebelumnya. Jadi UN sama dengan 10 juta dikali 1,10 pangkat 4. Dengan jawabannya U5 sama dengan 14.641.000 rupiah. Sekian. Nah, sekarang kita akan menjelaskan soal 2.3. Kecepatan awal itu 2 ms bertambah 2 kali setiap detiknya. Sekarang kita harus menghitung kecepatan pada suku ke-6. Diketahui A-nya sama dengan 2 kecepatan awalnya, R-nya sama dengan 2 juga, lalu N-nya sama dengan 6. Nah, rumus yang kita gunakan itu sama seperti sebelumnya, yaitu U6 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5 yang menghasilkan U6 sama dengan 64 ms. Saya akan menjelaskan nomor 1 bagian 3, di mana soalnya bola dijatuhkan dari 10 meter. Setiap pantulan menjadi 3/4 tinggi sebelumnya. Lalu itulah total jarak bola sampai berhenti untuk memantul. Nah, untuk awalnya itu 10 meter. Lalu semakin panjang dari U1, suku pertama dan seterusnya itu menjadi 3/4-nya. Nah, dari hitungan ini 10 dari 10 3/4-nya berarti 5,5, 3/4-nya lagi 5,625, 3/4 lagi 4,21875 dan seterusnya. Nah, artinya karena bola diturunkan otomatis bola dimulai dari sini ke sini, lalu memantul ke sini, sini. Nah, untuk rumusnya dari bola dijatuhkan. Nah, berarti menggunakan rumus S tak terhingga sama dengan 2 dalam kurung A per 1 min R min A. Lalu 2 dalam kurung A-nya 10 per 1 dikurang 3/4 dikurang 10 sama dengan 2 kali 10 per 1 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4 min 10. Nah, 10 per 1/4 menjadi 10 dikali 4 min 10. Berarti ini menjadi 40. Berarti 2 dikali 40 dikurang 10 sama dengan 80 kurang 10 sama dengan 7. Sekian. Untuk nomor 2 di bagian 3, bola dilempar setinggi 16 meter. Tiap pantulan menjadi setengah tinggi sebelumnya. Dituntut jarak hingga berhenti. Nah, lalu karena rumus bola dijatuhkan sama dengan S tak terhingga sama dengan 2 dalam kurung A per 1 min R min A. Untuk bola dilempar memakai rumus S tak terhingga sama dengan 2 dalam kurung A per 1 min R, tidak ada min A, jadi hanya cukup sampai segini saja. Nah, untuk menghitungnya berarti 2 dalam kurung 16 per 1 dikurang setengah sama dengan 2 dalam kurung 16 per setengah. 16 dibagi setengah sama dengan 2 dikali 16 dikali 2 sama dengan 2 dikali 32 menjadi
menjadi 64. Jadi total hasil dari bola inti hingga mencapai 64 meter. Sekian.